Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Juwita Raditya Ningsih, dosen program studi pendidikan dokter gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya di program studi ini mengampu mata kuliah Blok 7 Ilmu Kedokteran Gigi Dasar yang merupakan mata kuliah yang diberikan pada mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini memiliki bobot 5 SKS yang terdiri atas 5 tema. Setiap tema akan dipelajari dalam 1 minggu, sehingga blok 7 akan berlangsung selama 5 minggu. Melalui blok ini, mahasiswa akan mengalami pengalaman belajar mengenai ilmu-ilmu dasar dalam bidang kedokteran gigi, yang akan menjadi dasar untuk memahami aspek klinis kedokteran gigi pada mata kuliah lanjutan. Dalam mengampu mata kuliah ilmu kedokteran gigi dasar ini, saya menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan upaya untuk penyampaian materi pembelajaran yang saya sampaikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain mencakup aspek sikap, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjunjung tinggi nilai Islami, kemuhammadiyahan, kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Untuk ranah pengetahuan, yaitu menguasai konsep teoritis biomedis, kedokteran klinik, paraklinik, pengembangan mental anak, dan forensik kedokteran gigi. Serta untuk ranah keterampilan umum, yaitu mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajian dalam bentuk laporan kerja, karya ilmiah, dan skripsi atau laporan tugas akhir. Dari ketiga CPL tersebut diturunkan menjadi 5 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah dan indikatornya. Untuk CPMK yang pertama yaitu mampu menguraikan sistem muskuloskeletal, inervasi, dan vaskularisasi pada regio kepala dan leher. Untuk CPMK yang kedua yaitu mampu menguraikan anatomi dan fisiologi kafum oris dengan ini. Untuk CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menguraikan anatomi dan fisiologi jaringan keras rongga mulut. Untuk CPMK yang keempat yaitu mahasiswa mampu menguraikan anatomi dan fisiologi jaringan lunak, dan untuk CPMK yang kelima yaitu mampu menguraikan kelainan rongga mulut akibat gangguan sistem tubuh. Metode yang kita gunakan dalam mata kuliah ini yang pertama adalah diskusi tutorial. Melalui diskusi tutorial, mahasiswa melakukan pembelajaran berbasis kasus atau case-based learning. Adapun teknik diskusi yang digunakan adalah 7 jam. Metode pembelajaran yang kedua adalah belajar mandiri. Belajar mandiri ini merupakan langkah yang tidak terpisahkan dari kegiatan diskusi tutorial. Pada langkah ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menetapkan metode belajarnya sendiri dengan waktu, gaya belajar, dan tempat belajar yang sesuai dengan dirinya masing-masing. Untuk itu, mahasiswa diharapkan lebih aktif dalam belajar, berdiskusi, dan mencari informasi, pustaka, maupun konsultasi dengan pakar. Metode pembelajaran yang ketiga yaitu kuliah blok. Kuliah blok dapat dilakukan baik secara daring maupun secara luring oleh dosen pengampu mata kuliah dan tim yang dilakukan secara interaktif dan kolaboratif. Untuk metode pembelajaran yang keempat yaitu melalui kuliah pakar. Kuliah pakar dilakukan dengan mendatangkan pakar yang ahli dalam bidang yang terkait, sehingga mahasiswa berkesempatan untuk berkonsultasi terkait materi ajar yang masih belum dipahami. Kemudian untuk praktikum dilakukan untuk memberikan pengalaman secara psikomotor bagi mahasiswa, sehingga dapat lebih meningkatkan ranah kognitif terkait aspek pengetahuan yang ingin dicapai pada mata kuliah ini.
Melalui berbagai kegiatan dalam proses pembelajaran tersebut, maka karakteristik berikut ini dapat dipenuhi selama proses belajar mengajar di blok 7 Ilmu Kedokteran Gigi Dasar. Yang pertama adalah interaktif, yaitu dengan mengutamakan interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua adalah holistik, yaitu melalui kuliah ini mendorong pola pikir yang komprehensif dari mahasiswa. Integratif, yaitu melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin. Saintifik, yaitu mengutamakan pendekatan ilmiah, nilai dan norma. Kontekstual, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah. Tematik, yaitu mengaitkan dengan permasalahan yang ada pada kehidupan nyata. Efektif, yaitu optimalisasi waktu. Kolaboratif, interaksi antar individu juga ditingkatkan. Dan pastinya student center learning, yaitu mengembangkan kemandirian mahasiswa dalam proses belajar itu sendiri. Tahap 3 dalam proses pembelajaran adalah assessment atau penilaian. Assessment ditujukan untuk menilai ketercapaian CPMK oleh mahasiswa. Assessment yang saya terapkan dalam mata kuliah Ilmu Kedokteran Gigi Dasar ini antara lain dari diskusi tutorial, kami menilai dari partisipasi, observasi, dan post-test. Untuk kuliah blog, kami menilai dari kehadiran, keaktifan selama perkuliahan, juga ujian tulis. Untuk kegiatan praktikum, dinilai dari kehadiran, unjuk kerja, serta portofolio atau laporan dari mahasiswa. Kemudian untuk kuliah pakar, sama seperti kuliah blog, yaitu kehadiran, keaktifan, dan ujian tulis. Dan untuk belajar mandiri itu berupa portofolio. Mahasiswa dari hasil belajar mandirinya diwajibkan membuat untuk suatu resume yang menunjukkan resume dari hasil belajar mandirinya. Adapun bobot penilaian untuk kegiatan tutorial yaitu sebesar 20%, di kegiatan praktikum menyumbangkan bobot 30%, yaitu ujian blog yang diberikan melalui ujian tulis menggunakan computer based test ini menyumbangkan sebesar 50%. Adapun rentang skor angka dan huruf tampak pada tabel berikut ini. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan dan ini adalah buku ajar yang khusus saya susun sebagai bahan ajar untuk mata kuliah Ilmu Dasar Kedokteran Gigi. Sebagai penutup, demikianlah gambaran terkait mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya, berikut ini adalah video micro teaching terkait bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang adik-adik semua ya. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, dokter. Ya, alhamdulillah. Ya, baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang penyembuhan luka ya. Penyembuhan luka secara khusus yaitu penyembuhan luka pada mukosa rongga mulut. Nah, sebelum kita memulai kuliah pada pagi hari ini, mari kita awali dulu dengan basmalah bersama-sama. Semoga dilancarkan sampai akhir perkuliahan kita. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada sedikit reminder ya. Bisa dibantu untuk membaca. Dek Iqbal mungkin, silakan Dek. Baik dokter, izin untuk membaca surat Al-Anbiya ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Artinya dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Ya, ya, baik. Terima kasih Dek Iqbal sudah dibacakan. Jadi ini menjadi pengingat untuk kita ya.
bahwasanya yang memberikan cobaan berupa penyakit itu adalah Allah dan yang akan menyembuhkan itu juga Allah. Jadi kalau di sini eh, kalian sebagai calon dokter gigi nantinya diberi kesempatan ya untuk istilahnya masyarakat itu mempercayakan kesehatan gigi dan mulut mereka pada kalian itu semata-mata hanya eh, sebuah perantara ya, Dik, ya, sebuah perantara dari Allah untuk menyembuhkan umatnya seperti itu. Ya, untuk mengingat kuliah kita sebelumnya ya, ini saya minta untuk direspon ya untuk nanti akan ada beberapa pertanyaan yes no question ya terkait dengan kuliah sebelumnya maupun tentang materi yang akan kita pelajari. Oke, yang pertama tentang struktur mukosa rongga mulut bahwasanya dia berbeda dengan struktur pada kulit. Setuju atau tidak? Silahkan dituliskan dalam chat, mungkin Dek, biar saya bisa melihat ya. Yes atau no gitu aja nggak apa-apa. Oke, semua sepakat bahwa strukturnya berbeda ya. Mungkin saya tanyakan salah satu ya, ini di Fiona mungkin. Oke, bedanya apa, Dek? Masih ingat kuliah saya sebelumnya? Epitelnya mungkin dokter. Kalau sel pada kulit punya sel tanduk dokter. Oke, yang kedua, sekarang ini. Saliva di rongga mulut memiliki manfaat yang sama dengan keringat pada kulit. Yes atau no? Silakan. Oke, jadi tidak setuju ya. Jadi jawabannya adalah no. Oke. Nah, mungkin masih ada yang ingat. Oke, saya tawarkan saja siapa yang masih ingat mungkin eh, peran saliva di dalam rongga mulut itu untuk apa? Gali? Gali? Peran saliva? Um, Merupakan fungsi sistem ini dokter self cleansing dokter membantu pembersihan area rongga mulut dokter. Oke, kalau kaitannya dengan penyembuhan luka mungkin kalau kita korelasikan dengan kuliah yang sekarang, kira-kira ada kaitannya tidak? Jadi ini adalah bahasan yang akan berpengaruh atau akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Ada ada pengaruhnya nggak saliva itu dalam penyembuhan luka di rongga mulut? Mungkin coba menjawab dokter. Ya, silahkan. Saliva memiliki agen antibakteri dokter sehingga apabila pada area rongga mulut terdapat luka dapat membantu pencegahan terjadinya infeksi sehingga dapat mempercepat terjadinya penyembuhan luka itu sendiri dokter. Oke, ya. Ya, apa yang disampaikan Dek Galih itu betul, tetapi ada yang lebih penting lagi dalam penyembuhan di rongga mulut adalah karena kandungan growth faktornya. Ya, dalam saliva itu banyak mengandung faktor-faktor pertumbuhan ya, Dek ya, atau growth factor sehingga dia akan turut mempengaruhi penyembuhan luka ya. Untuk lebih detailnya. Tahapan penyembuhan luka di mukosa rongga mulut berbeda dengan penyembuhan luka pada kulit. Ini sepengetahuan kalian saja karena baru akan kita bahas ya. Jadi eh, saya mau tahu prior knowledge kalian saja. Kira-kira sama atau beda? Baik, jadi eh, hampir sebagian besar menjawabnya sama ya, Dik ya. Penyembuhannya, tahapannya sama. Oke, bagaimana sebetulnya? Mari kita lihat ya. Jadi di sini perkuliahan kita pada siang hari ini ada learning outcome yang ingin dicapai yaitu yang pertama melalui kegiatan diskusi yang difasilitasi dengan video, mahasiswa mampu membuat bagan proses penyembuhan luka dengan baik. Jadi siap-siap ya, nanti akan saya minta membuat bagan proses penyembuhan luka. Yang kedua, melalui kegiatan presentasi, mahasiswa mampu menguraikan proses penyembuhan luka dengan jelas ya. Kemudian dengan diberikan gambar ilustrasi, mahasiswa mampu mengkategorikan proses penyembuhan luka pasca pencabulan gigi pada jenis penyembuhan luka dengan tepat ya.
Dan yang keempat, dengan diberikan stimulus berupa kuis, mahasiswa dapat mengasosiasikan penyembuhan luka pasca pencabutan dengan kondisi klinis dengan tepat. Oke, ini adalah tahapannya. Jadi yang sudah saya bagi kelompoknya ya. Ini nanti perwakilan dari kelompoknya akan saya minta salah satu untuk saya tunjuk ya untuk membuat bagan. Mungkin tidak semuanya presentasi, hanya yang saya tunjuk saja ya untuk mewakili. Kemudian nanti ada presentasi bagan, kemudian ada gambar tentang penyembuhan luka pasca pencabutan dan videonya. Lalu yang terakhir harapannya nanti kalian saya minta untuk mengasosiasikan faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Nah, oke, yang pertama ini saya share video. Oke. Dengar The ya? epidermis, a superficial thin layer composed of epithelial tissue. Dengar, dokter. Dermis, Oke, ya. a deeper, thick Silakan layer dicermati. composed primarily of connective tissue. When the skin is damaged, the type of healing process that occurs depends on the depth of the injury. An epidermal wound, such as a minor abrasion or minor burn, does not penetrate the dermis. Here, healing is a simple process in which surrounding basal epidermal cells multiply and migrate across the wound until it is covered. Oke. A dermal wound, however, penetrates the dermis and involves multiple tissue layers. The healing process is different and more complex than epidermal healing and occurs in 3 phases. The first phase involves hemostasis and inflammation. Here, fibrin and blood platelets form a loose blood clot to prevent further blood loss. The damaged tissue causes release of histamine, which triggers vasodilation and increases the permeability of the blood vessels. This, in turn, increases the delivery of white blood cells, which help remove microbes and foreign particles via phagocytosis. 2 or 3 days later, the proliferation and migratory phase begins. In the initial portion of this phase, the clot exterior dries, forming a scab. Fibroblasts infiltrate the wound and secrete collagen to strengthen the clot. Fibroblasts also trigger the endothelial cells surrounding the wound to proliferate and injured blood vessels to start regrowing. These cells form a delicate mesh known as granulation tissue. The third and final phase is the maturation and remodeling phase, which may last between 3 weeks to 6 months. The scab sloughs off, collagen fibers become more organized, and fewer fibroblasts are present. The blood vessels are restored to normal. Finally, scar tissue forms by a process called fibrosis. The scar tissue differs from normal skin in that it has a denser arrangement of collagen fibers and a reduced elasticity. Pertanyaan sebelumnya tadi, apakah berbeda ya penyembuhan luka pada kulit dan pada mukosa? Itu tahapannya sebetulnya sama, hanya yang berbeda itu adalah kalau penyembuhan pada kulit itu bisa terbentuk scar, ya, bisa terbentuk bekas luka ya. Tetapi pada mukosa rongga mulut itu jarang sekali bisa terbentuk scar ya, atau terbentuk apa itu istilahnya fibrosis ya. Itu bisa sangat minimal terjadi, kecuali memang pada kasus-kasus tertentu di mana iritasinya itu terjadi secara kronis ya itu bisa. Tapi kalau penyembuhan luka yang normal dia akan sembuh dengan sempurna begitu ya. Jadi itu keistimewaan dari mukosa rongga mulut. Oke. Ya, dari video tadi ada beberapa tahapan penyembuhan luka ya. Atau mungkin kalau saya minta presentasi ini nanti terlalu lama waktunya, atau mungkin disebutkan saja ya. Disebutkan saja tahapannya apa saja yang bisa terjadi ketika terjadi luka sampai ke penyembuhan. Oke, silakan mungkin saya tunjuk di Galih, mungkin bisa dibantu Dek, mungkin tahapannya saja Dek bisa dijelaskan. Ya, dokter. Untuk tahapan penyembuhan luka sendiri, yang pertama ada proses inflamasi atau terdapat proses bleeding terlebih dahulu, dokter. Jadi, ketika terjadi luka itu terdapat ruptur jaringan terlebih dahulu. Terdapat ruptur jaringan sehingga terdapat keluarnya darah dari pembuluh darah, sehingga
fase pertama yang terjadi itu adalah inflamasi. Di mana inflamasi ini merupakan suatu usaha penghentian tubuh untuk membentuk jendalaan darah atau berupaya menghentikan dari eh, luka itu, keluarnya darah dari luka itu. Kemudian jeda beberapa saat keluarnya sel-sel inflamasi untuk melawan infeksi yang mungkin ada pada sekitar eh, luka itu, dokter. Kemudian setelah 4 sampai 7 hari ada fase proliferasi, dokter, di mana fase proliferasi ini proses pembentukan pembuluh baru, terjadinya regenerasi jaringan, serta terjadinya reepitelisasi dari area luka itu sendiri, dokter. Kemudian yang terakhir yaitu fase remodeling, di mana terjadi pematangan jaringan yang baru tumbuh di proliferasi tadi, serta proses penguatan jaringan baru yang telah terbentuk dari proses proliferasi itu sendiri, dokter. Kurang lebih yang saya cermati seperti itu, dokter. Oke, ya. Baik sekali ya. Terima kasih Dek Gali atas penjelasannya. Ya, jadi untuk tahapan-tahapannya tadi sudah dijelaskan secara lengkap oleh Dek Gali ya. Eh, Bagus sekali untuk penjelasannya. Nah, kemudian yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwasannya proses penyembuhan luka itu dia terjadi secara overlapping ya, Dik. Jadi tidak terjadi secara estafet. Kalau estafet kan berarti harus sampai ke titik satu dulu baru proses selanjutnya berjalan gitu ya. Nah, ini tidak. Cuman ini di sini hemostasis tidak digambarkan ya. Jadi memang betul tadi di pertama kali adalah terjadi proses hemostasis dulu, kemudian selanjutnya fase inflamasi ya. Jadi fase inflamasi itu sebetulnya fase yang normal ya terjadi atau proses fisiologis. Tapi kenapa pada akhirnya secara klinis kok diberi obat antiinflamasi, anti peradangan? Tujuannya apa? Karena kalau peradangan itu tidak dikendalikan, maka inflamasi ini akan prolong, akan semakin lama. Kalau inflamasinya lama, maka proses penyembuhan yang selanjutnya ya dia tidak akan terjadi begitu ya, Dek ya. Jadi inflamasi ini harus selesai dulu, baru terjadi proses remodeling. Kalau inflamasinya belum selesai, ya remodeling tidak akan terjadi. Ya, seperti itu. Jadi tetap nih ya tentang repair pada luka. Ya. Labile cells continually divide and replicate, and thus can repair and replace injured cells. Stable cells found in the liver and bone can be induced to replicate with a strong enough stimulus. Permanent cells cannot regenerate or replace lost or damaged cells. Wound healing happens in one of three ways, depending on the wound. The first way, primary intention, occurs with clear wound edges with no missing tissue, such as with a surgical incision. Secondary intention is when there is extensive loss of tissue. Granulation and fibrous tissue are necessary to fill in this gap. In tertiary intention, the wound is missing a large amount of tissue and is contaminated. The wound is cleaned and left open for 4 to 5 days before closure. A skin graft may be required. Infection is the #1 cause of delayed wound healing. Medications such as corticosteroids and diseases such as diabetes mellitus may also suppress wound healing. Problems with wound healing include rupture of the wound if tension is placed on the wound's edges. Scar or keloid formation results from increased epithelial regeneration. Fistulas may occur between different areas of tissue or different organs. Adhesions are abnormal bands of internal scar tissue that may form following surgery. Contractures may result during secondary intention. Contractures are inflexible shrinkage of wound tissue as the body closes the wound. Oke, ya di sini tadi di awal ya ada tentang beberapa macam sel ya, ya ada sel labil, sel stabil, dan ada sel yang permanen. Nah, ini kalau kita korelasikan dengan rongga mulut, sel epitel pada rongga mulut kita itu termasuk kategori sel yang mana, Di? Sel labil, stabil, atau yang permanen? Stabil, dokter. Ya, betul. Ya, dia termasuk sel yang labil ya. Labil itu maksudnya dia selalu memperbaharui diri ya. Bahkan ketika tidak terjadi luka pun, sel epitel itu selalu mengalami renewal atau mengalami turnover atau perbaikan. Ya, dia akan mengalami eksfoliasi, kemudian akan digantikan sel yang ada di bawahnya. Kemudian tadi juga ada tentang penyembuhan secara primer dan secara sekunder. Nah,
pertanyaan saya, kalau luka pasca pencabutan gigi itu masuknya penyembuhan sekunder apa primer, Dik? Primer, dokter. Ada kehilangan jaringan loh, Dek. Oke, kalau sekarang gini, kalau melakukan insisi, Dek, insisi flap, ya, insisi flap, kemudian disatukan lagi. Lah, kalau disatukan lagi itu masuknya primer atau sekunder? Oke, coba. Primer, dokter. Yang mana yang primer? Primer yang insisi tadi. Oke. Kemudian yang pasca pencabutan? Itu sekunder. Oke, betul. Ya, gitu ya Iqbal ya. Luka pasca pencabutan gigi, ya ini kan jaringan giginya diambil, berarti ini kan ada space yang kosong ya. Space yang kosong ini akan diisi oleh blood clot, akan diisi oleh jendalan darah. Jendalan darah inilah yang nanti akan berubah menjadi jaringan. Ya, diawali dengan pembentukan jaringan granulasi ya. Jaringan granulasi itu serabut kolagennya masih immature, kemudian masih banyak sel-sel inflamasi ya karena di sini ada area terbuka tadi penting ya bahwa komplikasi luka yang paling sering itu adalah karena infeksi. Maka sel-sel imun di sini sangat penting untuk mengeradikasi adanya agen penyebab infeksi. Ya, ini harus disingkirkan dulu melalui fase inflamasi tadi. Nah, di sini ada banyak sel-sel inflamasi dari polimorfonuklear, ada monosit yang akan berubah menjadi makrofag, ya. Kemudian juga ada limfosit yang akan berdiferensiasi menjadi limfosit T, limfosit B, ya. Kemudian pada akhirnya ketika jaringan granulasi ini inflamasinya sudah selesai, maka akan terbentuk fase remodeling sehingga akan terbentuk jaringan seperti sedia kala. Ya, jadi nah kalau perkara ini tulangnya apakah dia bisa kembali sempurna atau tidak, ini tergantung dari usia. Ya, dari penjelasan saya tadi, coba di sini ada faktor-faktor apa saja yang bisa mempercepat atau menghambat dan fase yang terlibat itu di fase apa? Coba, oke, Iqbal, merokok. Merokok mempercepat atau menghambat, Dek? Menghambat, dokter. Menghambat. Oke, dia mengganggu fase yang mana dalam penyembuhan luka tadi? Fase proliferasi, dokter. Oke, mengganggu fase proliferasi ya. Oke, kemudian selanjutnya. Diedukasikan untuk menjaga OHI atau HI atau apa kebersihan rongga mulutnya, kemudian mengonsumsi obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter. Oke, ya. Jadi mengkonsumsi obat ya. Tadi obatnya apa biasanya yang diberikan? Untuk mempercepat penyembuhan luka atau mengurangi peradangannya tadi diberikan apa, Dik? Antiinflamasi, dokter. Antiinflamasi ya. Oke, diberikan Baik, saya kira itu ya untuk penjelasan mengenai apa penyembuhan luka ya. Untuk lebih detailnya nanti bisa dipelajari dari buku ajar saya ya, Dik ya. Dia kesimpulan di sini bahwasannya wound healing is a normal psychological process. Every phase is necessary. Jadi setiap extension in each phase may be deleterious. Jadi pertemuan selanjutnya nanti berkaitan dengan topik ini kita akan membahas tentang komplikasi penyembuhan luka, etiologinya apa saja, kemudian patogenesisnya bagaimana dan rencana perawatannya. Oke, cukup ya, Dek ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau tiba-tiba ada pertanyaan, feel free ya untuk menghubungi saya, bisa ke kantor. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya ya, Dek ya. Saya akhiri untuk pada siang hari ini. Mari kita baca adalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Oke.